ngomongnya di Madura. Kalau orang punya akhlak itu malu loh, ke Madura itu ngomong malu. Kenapa? Di Madura itu kingmakernya Majapahit, kingmakernya ulama loh. Seharusnya malu, takdiman wa takriman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini kita akan mengulas salah satu video dari seorang ulama sepertinya dari Madura yang kemudian merespon berbagai dinamika di jagat media sosial terkait dengan ya sejumlah ceramah-ceramah dari oknum-oknum yang memang itu selalu berisi dengan ya nuansa-nuansa keras, ya sebutlah misalnya hujatan, makian dan sebagainya. Bahkan ya tidak sedikit itu merendahkan nasab orang lain. Kita tentu mengingat bagaimana nasab Wali Songo, keturunan Wali Songo itu pernah dinafikan bahwa itu terputus. Nah, kali ini Kiai ini betul-betul bicara dengan tegas dan lantang agar berhati-hatilah ketika berceramah, apalagi datang di Madura, karena Madura ini merupakan ya tempat yang mana kita tahu banyak lahir para ulama-ulama besar di Nusantara ini. Madura itu kota santri, ya banyak pondok pesantren dan banyak kiai di sana. Dia memberikan peringatan keras ya kepada siapa-siapa saja agar berhati-hati ketika datang di Madura, apalagi dengan ya menunjukkan sikap-sikap yang angkuh ketika memberikan nasihat-nasihat agama. Dan ini penting untuk kemudian kita teruskan, kita penting edukasikan biar yang lain bisa paham dan bisa tahu bahwa pentingnya ya mengajak manusia kepada jalan Tuhan itu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Nah, seperti apa ulasannya? Mari kita simak sama-sama. Terima kasih kepada pecinta Habib Bahar yang sudah menanyakan, akhirnya jawabannya keluar. Mau puas, tidak puas, nggih monggo. Monggo, dipersilakan. Kalau perlu datang, temui. Kalau yang menyatakan Duriah Wali Songo tidak ada, datang ke Ampel, datang ke Sunan Giri, datang ke Sunan Derajat, datang ke Sunan Bonang, datang ke Sunan Kudus, datang ke Sunan Kalijaga. Tanyakan masih ada duriahnya tidak, itu kan. Tapi permasalahannya itu begini, permasalahannya yang harus kita pahami, yang disebut Ahlul Bait dengan Duriah itu ya jelas berbeda setempelnya. Tadi sudah dikatakan Ahlul Bait itu yang sudah disebutkan mutlak oleh Nabi Muhammad itu ya yang kita kenal, yang kita ketahui dari pengetahuan agama ya cuma 5 orang itu saja, itu Ahlul Bait. Kemudian kalau setelah itu kan berarti cucu-cucunya, keturunan-keturunannya. Jadi seperti itu. Kita ini kadang-kadang sering menyalahkan iblis tapi tidak mau mendoakan iblis. Yang dikatakan Ustadz Imron tadi itu menukil dari perkataan atau dawuhnya Sunan Giri. Lah Sunan Giri ki mboke sapa? Ibunya itu Dewi Sekardadu. Dewi Sekardadu anaknya Mina Sembuyu, Raja Belambangan yang notabene itu adalah pemimpin orang non muslim. Tapi cucunya bisa jadi wali, lah ya apa? Jadi kalau Sunan Giri saja menyatakan seperti itu, ini jauh sebelum kita semuanya yang katanya cinta dengan para duriah Nabi. Loh, kita ini yo cinta kepada duriahnya Nabi. Tapi bagaimana ukurannya? Ya jangan taklid buta. Masa kaidahnya nggak dipakai? Ngaji apa enggak sih? Makan bangku madrasah apa enggak? Kan gitu. Jangan taklid buta.
ta'dziman wa takriman itu ada tempatnya masing-masing. Makanya bukalah taklim muta'alimnya itu. Minta gurumu untuk mengajarkan taklim muta'alim. Nah, terus ini kalau tadi dikatakan oleh Sunan Giri, tidak pilih keturunan nabi, keturunan wali, keturunan wasit, keturunan Pak Ustad, apalagi keturunannya maling, ngono kan? Gak ngerti makna Bismillahirrahmanirrahim, sudah dihukumi kafir. Lah ini kan berat, harus dikaji lagi gitu. Ini saya akan menyampaikan gandengannya dulu ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud, saya duduk begini ini biar agak rileks aja ya. Iya. Bukan emosi, esmosi. Karena terus terang saja, ya, keberanian dari apa, dari yang dicintai, yang bertanya tadi itu berani, oh iya berani, tapi kebablasan gitu kan. Apalagi ngomongnya di Madura. Kalau orang punya akhlak itu malu loh, ke Madura itu ngomong malu. Kenapa? Di Madura itu kingmakernya Majapahit, kingmakernya ulama loh. Seharusnya malu, takdiman wa takriman, datang ke tanah, datang ke rumah, datang ke kampung halaman, datang ke halaman rumahnya seorang wali, bersuara lantang. Loh, ini bahaya. Berarti apa? Jangan pikir wali-wali itu nggak mendengar, tidak melihat. Katanya barang siapa yang mengajarkan perang kepada wali, mengajak perang kepada wali, berarti perang kepada Allah. Kemudian mereka yang mengatakan, mohon maaf ini, kiai-kiai curut, kiai-kiai anjing. Loh, yopo. Kalau kiai-kiai diomongi seperti begitu, berarti apa yang disampaikan oleh Al-Quran tadi yang dibacakan kemudian diterjemahkan oleh Abu Ya Ghufran, bagaimana akhlaknya? Kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit, wes gitu aja. Kita ini nggak usah yang muluk-muluk gitu loh. Kok cek melipe? Kamu mau mengkritik orang tapi tidak mau dikritik, lah kowe sopo? Kemudian kalau kami mengkritik, kalau kini mengkritik membangun, kamu membuat statement menjustik bahwa kami memfitnah. Kita sama-sama diajari alif ba ta sa sampai hamzah, iya menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillahnya dibaca, kemudian ar-Rahman ar-Rahimnya tidak diaplikasikan, tidak dilaksanakan, batal bismillahnya. Artinya apa? Ingkar. Kena lagi dengan surat yang terakhir yang dibuka oleh beliau tadi itu. Loh, kita kalau melihat beliau membaca seperti itu kemudian membuat perjanjian dengan malaikat, ingkar apa tidak? Ini sama dengan ada pertanyaan tadi itu, begitu saya ajak, mau nggak ngaji Suryani? Nggak mau, nggak jawab. Loh, ya opo? Tapi tanya tentang Suryani, diajak ngaji, yuk kita ngaji Suryani, mau nggak? Nggak jawab, loh repot. Pingin tahu tapi hanya sebatas melihat dan mendengar, tidak cukup. Artinya apa? Mulai dari kepala, kedua tangan, sampai dada, sampai ekor, sampai kaki. Yuk kita sama-sama menggali ilmu Allah yang belum kita ketahui.